Salam Kongko Seni Kampung Semar. Ini sekarang kita bersama Pak Joko Kuntono. Ini beliau sebagai seniman, sebagai budayawan, sebagai sastrawan juga. Ini banyak hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita semua. Pak Joko, seni budaya itu boleh dibilang bagian peradaban, tapi kok kadang-kadang ya diperlakukan begitu-begitu saja atau mungkin seadanya. Nah, mendidik, menjadikan orang yang paham seni saja atau bisa menikmati dan mengapresiasi ini sulit menurut saya. Tetapi kalau ketika kita sadar dan membiasakan, ini akan bisa tumbuh, berkembang, dan banyak orang-orang yang mau peka, peduli, bahkan berbela rasa untuk tumbuh berkembangnya seni budaya. Ini menurut Pak Joko ini bagaimana, Pak? Nun sewu sebetulnya, jadi saya itu bukan budayawan, bukan seniman. Ya, tapi apalagi ya sastrawan. Ya saya semua. itu mau orang umbaran. Justru diumbar itulah bisa jadi semua lini ya. Kalau dikasih jalur malah yang mengatakan bukan dirinya memang, tapi orang lain, Pak. Tapi saya kira Pak Joko punya kepedulian terhadap hal kemanusiaan lah begitu. Ya, Pak Kris, sebelumnya nun sewu bahwa kebudayaan sebetulnya satu paket, pikiran, tindakan, dan konvensi. Oh, ya. Konvensi itu maksudnya gimana, Pak? Kesepakatan. Jadi pikiran dan tindakan yang disepakati bersama oleh satu kelompok masyarakat, etnisitas, kelompok bisa masyarakat menjadi katakan acuan atau menjadi patronnya atau bagaimana ya. Karena kan kita melihat bahwa pikiran juga tadi yang menjadi konvensi antara hatinya juga. Dan saya kira manusia sebagai makhluk sosial memang memerlukan ada kesepakatan, karena kan kita ini ada suatu tatanan. Nah, tatanan-tatanan seperti itu kita memerlukan ada suatu keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu menjadi keseimbang. Ketika kita sudah penat dengan situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari ini, kadang-kadang kan perlu ada semacam ice break. Ada yang memecah nih. Ini Pak Joko memandangnya seperti apa, Pak? Ya, kalau kaitannya dengan kodifikasi dulu, kini, nanti itu, Pak. Iya. Ya, itu ya kita harus menengok masa lalu. Tidak boleh tidak. Kalau masa depan itu, itu pertaruhan segalanya. Gitu. Tapi ketika masa depan disikapi tanpa melihat hal-hal kekinian dan dasar-dasar tadi yang disebut budaya tadi atau kebudayaan masa lalunya, gitu, itu lompat dan lupa diri, Pak. Ini bisa hilang jalannya gitu ya, itu, Pak. Kehilangan obor. Memang kita harus seperti pelari galah gitu, Pak ya. Lari ke belakang itu bukan kita mau kembali ke konvensional, tapi kita kan untuk mempelajari dan berpacu kepada saat ini untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, ini kan kalau pelari galah kan lari ke belakang, terus pas di depan titiknya dia menancap kan, terus dia melompat ke depan. Nah, ini kan kadang-kadang kita ini suka boleh dikatakan, kalau tadi malam saya membaca sepenggal tulisannya Pak GM itu begini, Pak. Kebudayaan itu ketika masih ada dan di sekitar kita ini dianggap biasa. Tapi ketika telah tiada, sudah nggak ada, ini akan dicari dan dirindukan untuk ada. Tetapi tidak semuanya bisa dihadirkan kembali karena jejak-jejaknya yang seperti tadi katakan sudah menguap, hilang nggak tahu kemana. Nah, ini yang mungkin Pak Joko untuk kita ini bukan sekedar menengok ya, tapi bagaimana nguri-uri, menjaga, merawat, menumbuh kembangkan budaya itu, Pak. Saya pakai istilah mudin, Pak. Oh, okay. Muazin ya. Muazin. Jadi ada mudin tradisional, ada mudin modern.
semuanya mendaku diri sebagai perawat. Tapi Mudin tradisional, dia yang bersihkan suronya, dia yang merawat suronya, dia yang mengundang masyarakat datang ke suro, dia yang memukul beduk sampai kentongan sampai azan. Dia lengkap. memberi doa kepada yang meninggal, dia dihadirkan ketika ada kelahiran, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang muazin sekarang itu hanya tukang azan. Berarti untuk seni budaya itu diperlukan adanya ikon ya Pak? Selain ikon ada tadi integriti. Integritas, betul sekali. Saya setuju Pak, karena kan ini dasarnya, ya ini kan istilahnya mau menjelaskan passion itu kan artinya banyak Pak. Mulai dari krentek, greng, apalagi ya, apa namanya, ya istilahnya itu muncul atas kesadaran dari dalam, bukan dari luar. Itu semua kan dibangun dari kecintaan Pak. Ugem, nggih. Nah, kalau tidak punya memang berat. Atau jangan-jangan sekarang ini menjadi suatu kasta tertentu yang dia tidak holistik. Kalau katakan tadi hanya sebagai yang azan saja, yang lain urusane wong liya. Tetapi ini kita harus mengembalikan pada orang-orang yang mulai mau mendidik, mau mengumpulkan, ya istilahnya nek wong Jawa itu mulai dari ngajari, ngancani, nyontoni, nek perlu juga bayari nih wis gelem rugi kabeh. Artinya kan ada satu pengorbanan. Nah, ini menurut Pak Joko kira-kira ke depan ini harus apa yang untuk dibangun, ditumbuh kembangkan supaya kita nih ya peka peduli lingkungan, ya seni budayanya, ya masyarakatnya, padahal ini kan suatu aset yang luar biasa bagi bangsa kita. Ya, non sewu, jadi ada dua hal ini Pak. Satu Mudin, persoalan Mudin. Jadi kebudayaan yang langgeng itu ketika ada yang merawat. Ada merawat dan berkelanjutan. Secara berkelanjutan. Baduy itu karena ada yang merawat. Bali karena ada yang merawat. Keraton Solo, Keraton Jogja, Keraton. Nah, tingkat-tingkat perawatannya ini kemudian menentukan apakah yang disebut tadi dasar-dasar nilai dari suatu kebudayaan itu langgeng atau tidak, meresap atau tidak. Yang kemudian meresap atau tidak, langgeng atau tidak itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana satu kebudayaan itu mempengaruhi menjadi konvensi yang lebih luas. Yang lebih luas. Memang kalau kelemahan kita nih ya, kadang-kadang ini iso gawe rasa ngerawat. Atau mungkin itu anyaran itu. Yang anyaran. Atau kagetan, Pak. Jadi kadang-kadang hanya yang tangible, yang intangible tidak dilakukan. Memang apakah perlu menjadi suatu tradisi, Pak? Karena kita harus, kalau katakan di Bali itu menjadi tradisi, di Baduy ditradisikan. Jadi turun-temurun yang namanya core value ini akan menjadi bagian dari keseimbangan. Walaupun kita kadang-kadang juga harus berdamai dengan perubahan, Pak. Kita juga menemukan sesuatu yang baru, tetapi tadi tidak meninggalkan yang lama. Karena akar yang lama ini tetap menjadi pijakan. Boleh dikatakan kita ini dengan religi, dengan seni, dengan tradisi, kalau ketika menjadi hobi, Pak, itu kan mungkin meresap. Orang nek seneng iki wis mbok dipenggak tetap. Ya, menurut Pak Joko itu kalau penanaman seperti ini gimana Pak? Ini kadang-kadang secara formal, informal ini kan kayaknya iki kalau di lingkungan kita ini kan kadang-kadang ya tadi Pak, ubaran tadi. Pak Kris, kita itu memahami modernisme keliru. Memahami demokrasi keliru. Memahami perubahan-perubahan keliru, percepatan keliru. Karena faktor tuntunan. Nah, tuntunan di dalam rumah, di lingkungan tetangga, sama persekolahan, pembelajaran persekolahan, itu sudah tidak ada.
setelah ada ide modernisasi. Berarti kembali lagi dari rumah, komunitas terkecil, rumah. Kita tidak bicara society, Pak, tapi community. Berarti community ini kan setidaknya dialog-dialog secara hati ke hati bisa nyambung ya Pak ya. Tuntunan, nah, tuntunan itu yang paling penting. Kadang-kadang sekarang ini antara tuntunan, tatanan, dan tontonan ini nggak jelas semua Pak ini. Nah, kalau kira-kira pemikiran Pak Joko untuk ya kita ibaratnya dialog ini kan tidak menyelesaikan masalah Pak, tapi setidaknya ada taburan benih yang boleh dikatakan sopo ngerti kan begitu ya Pak ya. Kita punya harapan walaupun kita tidak mempunyai suatu apa ya, boleh dikatakan modernisasi yang tadi yang pemahaman-pemahaman yang kurang tepat selalu kesusu tadi itu Pak, selalu terburu-buru, tergesa-gesa. Bukan percepatan itu. Bukan percepatan. Nabrak. Nah, artinya bukan anti kecepatan ya Pak ya, tapi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Artinya kita tetap ada suatu langkah yang setidaknya tadi yang di rumah, di lingkungan komunitas kita, ini satu rangkaian yang saling kaitan. Ini Pak Joko gimana Pak? Kita itu kan punya 4 ibu Pak sebetulnya. Nggih. 1, Ibu Rahim, ibu yang melahirkan kita. 2, Ibu Tarbiyah, ibu pendidikan Pak, formal maupun tidak formal, informal atau formal. 3, Ibu lingkungan Pak, ada alam, ada sosial, ada budaya. Jadi kalau saya sehalus-halusnya saya ngomong Pak, tapi cakcuk gitu kan. Karena ya memang lingkungan sosial saya seperti itu. Kalau suara saya agak keras gitu ya karena memang lingkungan alam saya seperti itu. Orang Madura nggak bisa disamakan dengan yang lain misalnya gitu. Nah, budaya saya, budaya jenengan sama Jawa, dominan Jawa. Nah, misalnya. Nah, ibu keempat itu ibu yang setelah kita menemukan jati diri toh Pak, suara, rupa, aksara. Nah sekarang malah selera pengenyaman Pak. Wah, niku. Jadi ibu pustaka ini itu harus dikembangkan. Dan lingkungan 4-4-nya ini sekarang itu sedang mengalami bukan hanya pergeseran Pak, Gonjangan Pak, lompatan ya kan? Yang dekonstruksi yang tidak tanda petik ini tidak menguntungkan sebetulnya untuk masa depan. Itu sebetulnya kan masa depan dalam pengertian keberlangsungannya. 4 ibu itu golongannya sebenarnya literasi atau bukan Pak? Bukan ya, ibu pertama kan ibu lahir. Ibu lahir kan juga mengajarkan. Kita kan mesis. Jadi dari ibu kita, dari ibu lingkungan kita, dari ibu tarbiyah kita dan ibu pustaka kita. Nah artinya kita ini kan ibunya itu nggak nyambung. Jadi mungkin muncul ibu-ibu lain. Ya termasuk nanti jadinya ibu pertiwi ya Pak ya. Nah memang simbol ibu, simbol kasih sayang, simbol apa namanya kehidupan tadi. Nah Pak Joko tadi punya gagasan itu semua. Memang kita boleh dibilang sing iso dadi tuntunan, sing iso apa namanya bisa menjadikan atau merangkum di ibu-ibu tadi itu. Menurut Pak Joko apa yang harus kita lakukan Pak untuk katakan boleh dikatakan untuk sharing atau untuk mengingatkan atau untuk setidaknya menabur walaupun tidak berhasil semua tapi kan mulai menyadari. Saya punya gagasan begini Pak, bahwa gerakan moral itu dari rumah, terus dari kampung, dari lingkungan kita. Nah kalau katakan begini Pak, my house itu my gallery, my house my museum. Rumahku itu istanaku, home sweet home lah katakan gitu. Ya ora apa-apa, apa adanya, nggak perlu kita harus tiru-tiru orang lain. Nah tadi keempat ibu itu untuk bisa meresap, untuk bisa saling sambung menyambung,
untuk bisa ada berkesinambungannya itu Pak Joko punya gagasan bagaimana Pak? Ya, ibu guru tadi Pak, berarti guru itu ini dalam rangka asah asih asuh ya. Nggih, ajrih asih. Ajrih asuh. Aco ajrih asih. Asih asuh. Istilah Sunda. Ini kan sudah tidak ada. Nah, kemudian manusia ketika sudah dewasa, sedikit apapun berkesadaran untuk tadi memposisikan menjadi guru buat anak-anaknya, guru untuk generasi yang selanjutnya dan sebagainya. Ini kan juga sudah menipis, Pak. Jadi semua menjadi kecenderungan personal, kecenderungan sangat individualistik, ya kan? Sehingga anaknya saja dititipkan di panti ge. taman bermain. Nah, karena memang ibunya susah. Ibunya susah sudah boleh mulai sendiri atau gimana, nggak ada waktu ya begitu. Memang ini yang menjadi satu hal mungkin boleh dikatakan bergeser atau bahkan putusnya ya Pak hubungan itu. Nah, memang ini menjadi inspirasi buat kita. Kita itu memang sebetulnya ketika sudah menjadi orang tua, ini setidaknya juga harus jadi guru, Pak. Menjadi ibu yang untuk sumber kehidupan dan memberi kehidupan, meneladani. Karena keteladanan saya kira itu kan lebih penting atau bahkan lebih baik daripada 1000 kata-kata atau 1000 perintah begitu ya. Nyontoh nih, menteladani. Nah, Pak Joko untuk closing pesan-pesan moral yang perlu disampaikan apa Pak? Monggo. Ya, dalam rangka membangun Indonesia masa depan yang berkesadaran pendidikan, berkesadaran kebudayaan, itu harus terbuka. Ketika manusia sudah mulai menyadari aku dirinya itu, sudah mulai terbuka dalam banyak hal. Nah, kemudian daya seleksi, Pak. Harus memilih. Nah, proses memilih ini yang sekarang juga tidak diajarkan, tidak dididik, ditularkan, tidak menjadi dasar-dasar pendidikan. Memilih hanya faktor duniawi saja. Bukan tidak penting ya Pak, tapi yang sifatnya teknikal gitu. Ya kita kembali ke source ya, sumber gitu. Tanpa kembali ke sumber, tanpa kembali ke titik koordinat awal, Pak, kita kesesat. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan, memang kita harus ada kesadaran ya Pak ya. Membangun kembali, mengingat atau melihat atau menjaga, merawat dengan model menjadi katakan modin atau muazin yang masa lalu. Yo ngresiki, yo nabuh beduk, kentongan, yo ajan, yo ngajari ngaji, juga mendoakan orang yang lahir sampai kematian atau hal-hal yang lain. Artinya memang dirinya mampu menjadi ikon. Yang kedua, mengembangkan model ibu. Model ibu yang setidaknya ya ini Pak Joko tadi sampaikan, ibu yang melahirkan kita. Ada ibu lingkungan, ada ibu katakan pengajaran atau tarbiyah atau ibu pustaka. Ini semua bagian literasi semua yang harus kita rawat, kita tumbuh kembangkan, dan sekali lagi kita juga harus bisa menjadi guru ya Pak ya. Bisa menjadi guru yang terbuka, tetapi kita juga bisa membuat kategori menseleksi. Serta kita kembali lagi menemukan titik koordinat sumber kita di mana supaya kita tidak tersesat. Dan yang paling penting adalah mari kita merawat kebinekaan dan keindonesiaan ini. Satu prinsip, 1000 gaya. Prinsipnya sama, tapi gaya dan implementasi bisa bervariasi dan berbeda-beda.